Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 20 Juni 2021, saya akan menyampaikan satu tema mengenai 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Dia datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga, dan pada saat itulah orang-orang dunia menyebut sebagai hari kiamat. Tetapi bagi orang-orang percaya pada saat itu, itulah saat yang dinanti-nantikan, yang dalam bahasa Alkitab sebagai, saudaraku, saat perjamuan malam kawin anak domba Allah, di mana nanti orang-orang Kristen yang percaya, yang memenuhi standar kualitas Allah akan diangkat hidup-hidup. Kemudian, saudaraku, yang mati di dalam kebenaran itu akan dibangkitkan dan kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, sebelum peristiwa besar itu terjadi, saudara, maka akan ada satu tanda yang harus kita ketahui. Tepatnya 7 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, saudaraku. Jadi 7 tahun sebelum peristiwa kiamat itu terjadi, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil, maka akan ditandai dengan munculnya, saudaraku, 7 orang hamba Tuhan pilihan, 7 orang utusan, 7 orang hamba Tuhan pilihan, 7 orang gembala, saudaraku, yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku, itu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Karena untuk, saudaraku, melakukan penggembalaan di akhir zaman, di mana Tuhan ini, saudaraku, tampil sendiri sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dan ini hanya terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku. Jadi kitab Wahyu pasal 1 ini terjadinya adalah 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 7 tahun sebelum hari kiamat, saudaraku, nanti akan muncul hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan. Musa, laksana Musa, saudaraku. Musa dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan, menyalurkan 10 tulah di Mesir. Maka 7 gembala, 7 hamba Tuhan, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini akan dipakai oleh Tuhan untuk melangsungkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, total 21 macam malapetaka akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 16. Di sana Tuhan Yesus akan tampil sendiri memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia tampil di tengah-tengah jemaat akhir zaman ini melakukan grafirat, penyucian, pendamaian di akhir zaman. Dan ini dahsyat banget, saudaraku. Dahsyat sekali, saudaraku. Nanti kegerakan yang akan mempengaruhi langit, bumi, alam raya, saudaraku. Grafirat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, penyucian, pendamaian untuk jemaat-jemaat di akhir zaman ini, saudaraku. Ini menghendaki supaya jemaat-jemaat bertobat dari dosa-dosanya. Dan ketika melakukan grafirat, saudaraku, kalau pada zaman imamat, zaman Musa, ini Imam Besar Harun melakukan grafirat itu dengan, saudaraku, memercikkan darah korban itu kepada seluruh benda di bait suci Allah, saudaraku, dikuduskan semuanya dengan cara dekat, saudaraku. Tetapi imam besar yang kita punya itu tidak seperti Imam Harun lagi, yang harus menyentuh dengan cara dekat, saudaraku. Tetapi imam besar yang kita punya, Ibrani katakan, itu adalah imam besar yang sudah melintasi semua langit. Oleh karena itu, grafirat, penyucian, pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman adalah penyucian, pendamaian, saudaraku, yang luar biasa dahsyatnya. Dia mampu, berulang kali ini sudah saya katakan, saudaraku, menyembuhkan dari jarak jauh, saudaraku. Dia mampu menyembuhkan tanpa harus menyentuh. Dia mampu mengampuni dosa orang, saudaraku,
Dia mampu mengampuni tanpa harus menyentuh. Dia mampu memberkati tanpa harus menyentuh. Tetapi di samping itu dia juga mampu menghukum tanpa harus mendekat. Ini pelayanan penggembalaan di akhir zaman. Saudaraku, jadi seperti saya sampaikan, kalau penggembalaan kitab Wahyu di tempat ini, saudaraku, sekalipun saya berada di tempat ini di Jogja, saudaraku, saya bisa melakukan, saudaraku, penyucian pendamaian atas kehendak Tuhan, saudaraku, dengan orang yang berada di jauh sana, saudaraku. Bisa bertobat sungguh-sungguh, asal bertobat dari dosanya sungguh-sungguh, saudaraku, maka dia akan diampuni dosanya. Dia akan diberkati. Tetapi kalau orang yang terus-menerus bergelimang dalam dosa, maka Tuhan bisa menghukum secara luar biasa. Setelah kita akan baca kembali Wahyu pasal 1 ayat 10-16 ini, tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu. Dan ini juga yang ditulis dalam Kolose, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Tetapi yang di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, pasal 1, saudaraku, ayat yang 10-16 ini, atau kalau diteruskan sampai ayat 20, saudaraku, itu Tuhan menyatakan dirinya. Rahasia Kristus di tengah-tengah jemaat ini, rupanya rahasia kitab Wahyu ini. Anak manusia yang ada di tengah-tengah 7 kaki dian. Ayo kita baca Wahyu pasal 1 ayat 10-16. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudaraku, ini Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, saudaraku, kaki dian itu kalau di Wahyu pasal 1 ayat 20 dijelaskan, itulah ketujuh jemaat di akhir zaman. Saudaraku, jadi Kristus, anak manusia yang tampil sendiri, dia memimpin sendiri sebagai imam besar dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Kolose menuliskan sebagai, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi saudaraku, yang di dalam Wahyu pasal 1, saudaraku, teristimewa, saudaraku, yang pada ayat yang ke-10 sampai 14 ini, pasnya ini ayat 13, saudaraku, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Jadi rahasia bahwa Tuhan akan memimpin sendiri. Dia ada di tengah-tengah jemaatnya secara langsung memimpin kegerakan, sehingga kegerakan ini nantinya dahsyat. Penggembalaan yang melampaui pulau-pulau, penggembalaan yang melampaui samudra, penggembalaan yang melampaui, saudaraku, bumi ini, saudaraku, yang akan menjangkau seluruh bumi. Seperti amanat pada Injil, 4 Injil dikatakan, Injil harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Saudaraku, ini amanat ini akan dilaksanakan oleh pekerjaan Tuhan di akhir zaman melalui penggembalaannya yang begitu dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena Tuhan Yesus tampil sendiri, saudaraku, di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Dan ini hanya terjadi di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Jadi luar biasa sekali. Kemudian ayat yang ke-14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar
bagaikan matahari yang terik. Amin. Saudaraku, di sini dikatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Kalau Tuhan tampil sebagai imam besarnya, saudaraku, maka imam-imam yang membantu pelayanannya di akhir zaman, saudaraku, yang menjadi tangan kanan pelaksana dari pekerjaan imam besar agung itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, jadi pelayanan di akhir zaman ini, saudaraku, ini gambarannya dahulu juga pelayanan tabernakel, di mana ada imam besar Harun, kemudian ada imam-imam, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini bait Allahnya adalah bait Allah rohani. Saudaraku, gereja di seluruh penjuru bumi, imam besar agungnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian imam-imam yang menjadi tangan kanannya, menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini, disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun kemunculan hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai ini, saya sudah pernah sampaikan, ini 3 orang hamba Tuhan dari luar negeri. Ini nubuatan saudaraku, berulang kali saya sampaikan, dan ini akan segera terjadi, menjadi tanda dari terjadinya 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan, sebelum hari kiamat, saudaraku. Jadi akan ada 7 orang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan laksana Musa, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Musa mengentaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saudaraku, tetapi saudaraku, 7 bintang ini, saudaraku, akan mengentaskan jemaat dari dosa hawa nafsu, saudaraku, dan kedagingan, dari jerat-jerat iblis, dari perbudakan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi munculnya hamba-hamba Tuhan ini dahulu juga sudah dinubuatkan, saudaraku, sejak Yesaya pasal 49 ayat 1-3 dan seterusnya. Coba saya akan bacakan, saudara simak baik-baik ya. Ini ketika Tuhan nanti memulihkan Sion, saudaraku. Jadi pemulihan Sion itu bukan seperti yang digambarkan orang-orang sebagai Sionisme, itu bukan, saudaraku, tetapi saudaraku, pulihnya, saudaraku, satu kekudusan, satu pendamaian, saudaraku. Jadi justru bukan peperangan, saudaraku, tetapi pendamaian, terjadinya pendamaian untuk orang-orang kudusnya. Yesaya 49 ayat 1-3, kemudian selanjutnya, saudaraku. Dengarlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini panggilan kepada ketujuh guru. Kemarin sudah saya launching, saudaraku, lagunya, saudaraku. Saudara simak ya lagu saya, saudaraku, panggilan kepada ketujuh guru itu, saudaraku. Itu satu yang digerakkan dari ayat ini, saudaraku. Jadi Tuhan sudah memanggil hamba-hamba Tuhan itu sejak dari perut ibunya, memanggil namanya sejak dari perut ibunya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikannya aku dalam tabung panahnya. Kalau sudah ingat di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1, penunggang kuda putih itu dia membawa busur, saudaraku, senjatanya. Busur, kemudian rupanya anak panahnya adalah ini, saudaraku. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikannya aku dalam tabung panahnya. Jadi ketika kegerakan kuda putih nanti, saudaraku, 7 hamba Tuhan ini ibarat, saudaraku, anak panah yang diluncurkan dari busurnya penunggang kuda putih itu. Biar, saudaraku, meledak hukuman-hukuman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kemudian ayat yang ketiga dari Yesaya 49. Ia berfirman kepadaku, engkaulah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saudaraku, Israel secara jasmani adalah Israel itu sekarang, saudaraku, tetapi karena keselamatan ini sekarang, saudaraku, diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, saudaraku, kita menjadi pewaris dari kerajaan surga juga, saudaraku, dan kita bahkan nanti akan dipakai di dalam kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel, untuk memulihkan Sion. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut ayat yang ke-11 langsung, saudaraku. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan raya dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Nah, ini yang ada di lagu saya yang kemarin, saudaraku. Panggilan kepada ketujuh guru ini, tokoh-tokoh ini, saudaraku, ada yang datang dari utara ketika nubuat ini disampaikan, ini sekitar daerah Eropa, saudaraku. Jadi ada satu tokoh, satu guru, satu bintang ini nanti yang munculnya dari Eropa. Dan, saudaraku, entah itu Belanda, entah itu Jerman atau mana, saudaraku, saya tidak mau menyebut hal tersebut. Saudaraku, ada yang datang dari barat dari nubuatan ini disampaikan waktu itu. Ini adalah sekitar Amerika, saudaraku. Jadi nanti ada dari Amerika satu orang bintang ini, saudaraku, bintang yang tertulis di Wahyu pasal 1 ayat 16 tadi. Kemudian, dan ada di tanah Sinim ini Cina, saudaraku. Jadi ada satu bintang nanti dari Cina, sekalipun saat ini Cina merupakan sumber dari wabah corona, saudaraku ya, saudaraku, tetapi nanti dari sana Tuhan akan pilih satu tokoh, satu bintang yang akan menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan nanti pengutusan hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, sudah saya sampaikan, pusat dari kegerakan kitab Wahyu ini ternyata ada di bait Allah rohani. Kalau di dalam Wahyu pasal 4 itu disebut dari bait suci dari surga, dari Auranos, saudaraku. Jadi nanti hamba-hamba Tuhan ini akan memiliki satu pengalaman untuk dibawa Tuhan ke sana, saudaraku, untuk mendapatkan perintah-perintah ini, sehingga semuanya nanti sinkron, saudaraku, tidak ada yang bertentangan. Yang satu meluncurkan misalkan hukuman meterai pertama, saudaraku, yang bintang yang kedua menolak. Jangan Tuhan, saudaraku, enggak akan begitu nanti, saudaraku, karena mereka kompak, saudaraku, karena kita semua nanti kompak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ya, simak lagu saya, saudaraku ya, panggilan kepada 7 guru ini dari ayat ini, saudaraku. Kemudian 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini, selain di dalam kitab Yesaya ini, bahkan munculnya dari mana, sebagian sudah dituliskan, saudaraku. Ada dari utara, dari barat, dan dari Sinim, dari Eropa, dari Amerika, kemudian dari China, saudaraku. Dan yang 4 ini istimewanya dari Indonesia, karena dari sinilah pemberitaan kitab Wahyu, saudaraku. Kunci terbukanya rahasia kitab Wahyu, munculnya 7 bintang ini, saudaraku, ini berasal dari tempat ini, dari Indonesia. Maka dari Indonesia mendapat kuota yang luar biasa oleh kemurahan Tuhan. Berbahagialah hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Berlomba-lombalah dalam kekudusan, kesucian, dalam prestasi, untuk, saudaraku, menggembalakan, mengarahkan jemaat-jemaat akhir zaman kepada arah yang hakiki, yaitu, saudaraku, arah kesatuan tubuh Kristus, menguduskan jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman untuk masa yang disebut
masa pengangkatan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku, atau harpazo, bahasa yang paling tepat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, hamba-hamba Tuhan pilihan ini, saudaraku, yang munculnya, saudaraku, sudah saya lantunkan di dalam syair-syair lagu saya, munculnya atau panggilan kepada ketujuh guru ini, saudaraku, panggilan kepada ketujuh guru ini dalam Daniel pasal 12 ayat 3. 7 bintang ini, saudaraku, ayo kita akan baca Daniel. Kalau tadi versi Yesaya, saudaraku, nubuatan dalam Yesaya, ini nubuatan dalam Daniel. Bintang-bintang itu siapa? Saudara, kita akan tahu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi Daniel pun sudah menuliskan nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan memberi petunjuk kepada orang banyak. Sifat bintang itu, saudaraku, dia memberi petunjuk kepada ribuan bahkan jutaan orang. Bintang itu dari mana-mana kelihatan, saudaraku. Jadi kalau seorang hamba Tuhan itu memiliki sifat bintang, dia akan bisa dilihat dari seluruh penjuru dunia, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, yang kemarin, saudaraku, syair-syairnya sudah saya gubah di dalam sebuah lagu itu, panggilan kepada ketujuh guru, saudaraku. Kitab Nabi Mika sudah menuliskannya juga, saudaraku. Mereka disebut sebagai 7 gembala. Saudaraku, ayo kita akan baca Mika pasal 5 ayat 1-5. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang lain, karena pemerintahnya sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala. Saudaraku, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Saudaraku, tokoh-tokoh ini, 7 bintang ini nanti akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, karena mereka berada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus. Mereka berada dalam genggam tangan Imam Besar Agung. Jadi mereka melakukan penggembalaan lintas pulau, lintas benua, saudaraku. Begitu luar biasa, menjangkau seluruh penjuru bumi. Dia menggembalakan jemaat bukan lagi dengan gedung, bukan lagi dengan berlomba-lomba membuat gereja terbesar supaya ada status, wah, gereja terbesar di kota A, di negara A, saudaraku. Tidak seperti itu lagi, tetapi mereka akan menggembalakan jemaat dengan firman. Saudaraku, makanya di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut sebagai guru. Tokoh-tokoh itu, saudaraku, guru itu mimbarnya di langit. Saudaraku, guru itu, saudaraku, bisa didengar, saudaraku, dimanapun. Saudaraku, tidak terbatas oleh gedung. Saudaraku, disebut juga bintang, disebut juga malaikat. Jadi pelayanan hamba Tuhan itu, saudaraku, di akhir zaman yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan Imam Besar Agung itu, pelayanannya seperti bintang yang menjadi petunjuk. Pelayanan juga seperti malaikat yang mampu hadir dimanapun, saudaraku, jemaat itu mendengarkan suaranya. Saudaraku, dia bisa hadir melayani seperti pelayanan Imam Besar, saudaraku. Karena pelayanan Imam Besar tentunya, saudaraku, bukan karena kehebatan dia sendiri, tetapi karena pelayanan Imam Besar yang melayani kegerakan kitab Wahyu ini. Jadi 7 tokoh ini akan menggembalakan jemaat akhir zaman dalam kekuatan Tuhan, saudaraku. Jadi luar biasa. Inilah sebabnya penggembalaan kitab Wahyu ini akan menjangkau seluruh penjuru bumi, bukan dengan gedung,
Tetapi firman yang saya sampaikan, nubuatan yang saya sampaikan ini akan menjangkau seluruh penjuru bumi, akan menjangkau hamba-hamba Tuhan masuk dalam hierarki kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku, dan saudara jangan mengeraskan hati kalau mendengarkan pemberitaan firman yang benar. Karena kalau saudara mengeraskan hati, nanti konsekuensinya ada sendiri, saudaraku. Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, sangat luar biasa penyucian pendamaian di akhir zaman. Jadi saudaraku, karena penggembalaan di akhir zaman ini dilakukan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan yang sudah melintasi semua langit, saudaraku, maka pelayanan penggembalaan di akhir zaman ini akan bisa, saudaraku, menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudaraku, menyembuhkan tanpa harus menyentuh, memberkati tanpa harus menyentuh, tetapi juga bisa menghukum tanpa harus mendekat. Inilah kekuatan Tuhan yang disebut dalam Mika pasal 5 ayat yang ketiga ini. Mereka akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan ketika melakukan penyucian pendamaian grafirat itu. Jadi kalau sudah bertobat dari dosa-dosa, saudaraku, tidak perlu saudara datang dekat pada saya, bisik-bisik ke telinga saya, tidak perlu. Sejarak jauh saja sudah bisa, saudaraku, melalui media yang ada, saudaraku, melalui channel-channel WhatsApp yang sudah saya berikan pada saudara, sudah bisa melakukan penyucian pendamaian. Asal sudah berdoa, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sudah ampuni saudara, dan Tuhan siap berkati saudara. Jadi inilah penggembalaan di akhir zaman, karena mereka menggembalakan itu bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup melawat saudara. Saudara di Amerika, saudara di Eropa, saudara di Hong Kong, di Taiwan, di Australia, dalam penggembalaan kitab Wahyu ini, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup menolong saudara. Tapi kalau sudah berlarut-larut dalam dosa, dengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang selanjutnya, mereka akan tetap tinggal sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudaraku, akibat penggembalaan yang model seperti ini, saudaraku, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri, imam besarnya itu Tuhan Yesus sendiri yang sudah melintasi semua langit. Karena itu tertulisnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20. Saudaraku, Tuhan itu tampil sendiri memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dan ini hanya akan terjadi di Wahyu pasal 1 itu. Saudaraku, belum terjadi dulu. Hanya terjadi di Wahyu pasal 1 ini sampai dengan nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan. Saudaraku, sebagai raja di atas segala raja. Orang katakan itu hari kiamat. Jadi 7 tahun sebelum hari kiamat akan muncul hamba-hamba Tuhan, pelaksana pekerjaan Tuhan, pelaksana keputusan Allah ini. Saudaraku, dan kemunculannya sudah saya sampaikan tadi, asal-usulnya kurang lebihnya dari sana saya sudah memberikan satu clue, satu panduan kepada saudara. Kemudian saudaraku, dan ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Ini Mika loh, saudara, kitab Nabi Mika. Saudaraku, tetapi sesungguhnya saudaraku, ini saudaraku adalah akhirnya menunjuk kepada Wahyu pasal 1 ayat 16, kepada hamba Tuhan yang ada di dalam genggam imam besar agung, kepada 7 bintang yang ada di dalam genggaman imam besar agung. 7 bintang yang ada di genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia.
Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Saudaraku, jadi lewat saudaraku tampilnya Tuhan Yesus Kristus yang bahasa Jawanya itu nyalirani, atau dia tampil sendiri, saudaraku, memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia imam besarnya, saudaraku. Kemudian saudaraku, imam-imam yang membantu dia menjadi tangan kanannya disebut sebagai 7 bintang. Wahyu pasal 1 ayat 10-20 itu merupakan gambaran imam-imam yang melayani di akhir zaman dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, pemimpinnya, imam besarnya Tuhan Yesus. Imam-imam yang melayaninya disebut sebagai 7 bintang. Bahkan saudaraku, hierarki secara jelasnya ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Bahkan saudaraku, kalau saudara nanti membaca lebih lanjut seperti di Wahyu pasal yang ke-6, saudaraku, ayat 1 dan kedua, 7 bintang atau 7 tokoh ini merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, saudaraku. Kemudian kalau saudara membaca lagi, saudaraku, di kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dan kedua, saudaraku, di sana 7 tokoh 7 bintang ini merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Kalau saudara membaca lagi di Wahyu pasal 10 ayat 1-3, 7 tokoh itu disebut 7 guru atau 7 halilintar yang membawa berita harpazo. Dan hari H, tanggal, bulan, dan tahunnya sebetulnya Rasul Yohanes sudah tahu, tapi dilarang. Meteraikan ini jangan kau tuliskan dahulu, karena nanti hanya akan disampaikan, akan dikatakan ketika Wahyu pasal 10 ayat 1-3 itu digenapi. Saudaraku, mereka disebut 7 guru. Karakter penggembalaannya seperti guru. Artinya tidak dibatasi oleh tembok, saudaraku. Kalau saudara mendengar guru itu sangat sulit dibatasi oleh tembok. Saudara tetap kedengaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu karakter guru itu seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian kalau saudara membaca lagi di Wahyu pasal 15 ayat 5-6, 7 bintang ini, saudaraku, 7 hamba pilihan ini disebut juga malaikat-malaikat yang membawa 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi saudaraku, di sini saya akan menegaskan mengenai panggilan kepada ke-7 guru, panggilan kepada 7 hamba Tuhan pilihan, saudaraku. Yang satu dari Eropa, yang satu dari Amerika, yang satu dari Cina, kemudian yang 4 orang dari Indonesia. Bersiap-siaplah untuk kegerakan ini. Kalau 7 tokoh ini sudah muncul, saudaraku, maka 7 tahun terakhir ini akan mulai kita tapaki bersama-sama kedahsyatan kuasa Allah. Ketika kegerakan hujan awal itu, saudaraku, akan terjadi lagi. Petrus bayangannya bisa menyembuhkan orang lumpuh. Paulus, saudaraku, sapu tangannya menyembuhkan, saudaraku, orang-orang sakit. Saudaraku, di akhir zaman lebih dikatakan urapannya double porsi di akhir zaman ini, saudaraku. Karena penggembalaannya tidak hanya, saudaraku, melampaui satu wilayah yang kecil, tapi akan menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudaraku, betapa luar biasa kegerakan kitab Wahyu ini, di mana pemimpinnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kita akan sambut, kita akan song-song kegerakan akhir zaman, saudaraku, dengan munculnya 7 bintang, 7 guru, 7 hamba Tuhan pilihan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak dahulu kala. Dan ini merupakan pelaksana keputusan Allah di akhir zaman. Pelaksana keputusan Tuhan merupakan tangan kanan imam besar agung. Dia adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, memberkati saudara. Diberkatilah saudara, diampunilah dosa-dosa saudara.
sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan. Haleluya. Amin.